Halo semuanya, perkenalkan nama saya Puji Mahendra. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu HTML. Sebelumnya untuk teman-teman yang sudah bisa menyekip video ini karena pada video ini kita hanya akan belajar dan mengenal apa itu HTML. Baik, kita lanjutkan. Apa itu HTML? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML merupakan bahasa markup yang digunakan untuk membuat halaman website yang ditampilkan pada web browser. HTML bukan bahasa pemrograman karena HTML hanya memiliki kemampuan untuk mengendalikan tampilan pada browser, tidak bisa mengolah data, teman-teman. Jadi kalau bahasa pemrograman yang lain itu, bahasa pemrograman itu seharusnya bisa mengolah data, teman-teman, seperti PHP, terus kemudian Java, kemudian Python gitu. Jadi kalau HTML ini hanya untuk menampilkan di web browser saja, tidak bisa mengolah data. Terus kemudian secara singkatnya HTML diciptakan oleh Berners-Lee pada tahun 91, namun perilisannya dilakukan pada tahun 93, teman-teman. Untuk HTML sendiri yang kita pakai saat ini merupakan HTML5, yakni penerus dari HTML 4.01. Terus kemudian fungsi HTML, tentunya fungsi HTML ini untuk membuat website ya, teman-teman. HTML memiliki fungsi utama untuk membuat halaman website. HTML adalah fondasi utamanya. Lalu dalam membuat website HTML biasanya berpasangan dengan CSS untuk mempercantik dan JavaScript yang berguna untuk memberikan animasi kontrol fungsi. Terus kemudian selanjutnya HTML sebagai fondasi website, tentu saja karena kita membuatnya pakai HTML, tentu website itu fondasinya pakai HTML juga. Jadi HTML dibutuhkan untuk membuat tampilan website yang lebih menarik. Markup language ini juga menjadi fondasi utama pada saat membuat website. Jadi tadi disebutkan bisa berkolaborasi dengan CSS maupun JavaScript. Artinya HTML ini sebagai fondasi, teman-teman. Terus kemudian untuk JavaScript itu untuk membuat layout yang menarik seperti yang dilihat pada layar teman-teman. Di situ ada semacam kotak, terus di dalamnya ada tulisan fondasi website. Nah, biar menarik itu diisi pakai CSS tadi. Terus kemudian untuk JavaScript itu untuk animasi. Jadi kalau kalian melihat ketika mengunjungi website terus klik salah satu menu, nah ketika diklik itu ada animasi, maka itu dibuat menggunakan JavaScript tadi, teman-teman. Mohon maaf ini agak berisik. Terus kemudian selanjutnya masih fungsi yaitu multimedia. Jadi HTML ini selain untuk membuat website tadi juga bisa menambahkan semacam audio, video maupun gambar. Jadi teman-teman kalau mengunjungi website melihat gambar maupun video itu ditambahkan menggunakan HTML ini. Kemudian selanjutnya struktur. Nah, yang pertama ada tag, teman-teman. Tag ini atau tag ini diawali dengan kurung lancip, terus kemudian ada isi, terus kemudian diakhiri dengan kurung lancip yang ada slash-nya, seperti yang bisa dilihat pada layar ini, teman-teman. Misalnya kamu ingin membuat judul, maka menggunakan tag H1. Biasanya kalau kita lihat di website itu ada tulisan yang besar seperti judul, artikel, nah itu biasanya menggunakan H1. Terus kemudian untuk menampilkan gambar itu pakai tag img atau image. Terus kemudian struktur, masih struktur ada elemen. Jadi karena tadi udah ada tag, nah tag dan isinya itu disebut elemen. Jadi ada tag pembuka H1, terus isinya belajar HTML bersama Mas Puji. Kemudian ada tag penutup yang ada slash-nya. Terus kemudian ada nested element. Jadi ini merupakan elemen di dalam elemen. Kita lihat seperti H1 itu berada di dalam elemen body, terus kemudian body berada di dalam elemen HTML. Terus yang selanjutnya adalah atribut. Nah, atribut ini adalah informasi yang bisa ditambahkan dalam setiap elemen untuk mengatur dan menambahkan sesuatu. Misalnya dalam penggunaan tag image. Karena tag image ini misalnya kita pakai tag image, teman-teman ya. Terus kemudian gambar yang kita panggil itu tidak dapat tampil, maka akan digantikan dengan yang ada di ALT HTML atau yang tulisannya HTML ini, teman-teman. Jadi biasanya ALT ini diisi tulisan gambar rusak. Jadi kalau
gambarnya gagal ditampilkan, maka yang tampil adalah tulisan gambar rusak, biasanya seperti itu. Kemudian selanjutnya menulis HTML, tag yang harus ada. Pada penulisan HTML itu memang harus ada tag-tag yang memang wajib ada teman-teman, seperti .type HTML ini untuk deklarasi dokumen, terus kemudian tag HTML merupakan tag utama, terus kemudian tag adalah bagian head adalah tag bagian kepala. Biasanya ini berisi informasi dokumen tersebut teman-teman. Terus kemudian ada title ini untuk judul web. Biasanya di samping ketika kita membuka tab baru, nah di situ ada tulisan, nah itu biasanya ditulis di title ini. Terus kemudian body, nah body ini untuk mengisi konten yang akan disajikan di dalam website tadi. Terus kemudian mari kita coba. Tadi yang kita sudah melalui penjelasan materi yang cukup singkat sebenarnya, tapi karena kita hanya mempelajari dasar, mari kita coba untuk membuat website tulisan HTML yang bisa ditampilkan dalam website. Di sini kita butuh hanya 2 aplikasi aja teman-teman. Kita butuh text editor, kemudian kita butuh browser. Text editornya bisa pakai Visual Studio Code, Sublime, terus kemudian Notepad++. Kalau masih ketiganya nggak punya, bisa pakai Notepad biasa itu ya. Tapi nanti kalau nyimpen ekstensi, biasanya kalau Notepad kan TXT, itu diubah jadi .html. Terus kemudian ada browsernya terserah, yang penting browser bisa pakai Edge, Firefox atau Mozilla ini. Terus kemudian kalau saya ini pakai Chrome karena adanya Chrome. Oke, lanjut langsung teman-teman. Yang pertama kita siapkan folder dulu. Nah di sini saya sudah menyiapkan folder, yaitu folder belajar HTML. Nah ini dihapus saja teman-teman, lupa tadi. Nah folder kosongan gini aja. Nah kemudian kita buka tag editornya. Di sini saya pakai Visual Studio Code, dan saya menyarankan ke teman-teman untuk pakai Visual Studio Code ini aja ya. Silakan buka browsernya pakai ini, kemudian open folder, cari folder yang udah kalian buat, kemudian klik, nanti akan tampilannya seperti ini. Nah ini saya sudah di dalam foldernya belajar HTML. Nah kalau udah di sini, silakan klik ini, ada tulisan new file, kita klik. Biasanya kalau untuk file pertama itu harus index ya, kalian bisa tulis index, index. Jangan lupa dotnya ekstensinya adalah HTML. Kita klik enter. Nah di sini udah bisa kalian lihat ada tulisan, ada logo HTML5-nya. Nah enaknya Visual Studio Code itu kita nggak perlu menghafalkan tag teman-teman. Jadi kita bisa langsung aja gini, kita tulis HTML. Nah gini. Nah silakan dikontrol spasi, kemudian kita pilih HTML5. Nah seperti ini, otomatis semuanya udah ada teman-teman, dari .type HTML, terus kemudian ada head. Nah ini tadi yang saya bilang dokumen informasinya, terus kemudian ini body. Jadi kita akan menampilkannya di body ini untuk isi kontennya maksudnya teman-teman. Nah untuk title kita ubah menjadi web saya. Untuk mungkin kalau videonya kecepatan bisa agak dilambatkan pakai fitur yang ada di YouTube teman-teman. Terus kemudian body kita beri judulnya kita pakai H1. Nah gini enaknya teman-teman. Terus kita tulis belajar HTML bersama Mas. Terserah sih kalau teman-teman mau nulisnya apa. Nah misal gini. Terus kemudian setelah judul biasanya ada subjudul kayak pembuka, isi, penutupan. Nah di situ kita bisa pakai tag H2, tinggal enter, terus kemudian ditulis pembuka. Nah untuk teman-teman yang pakai Visual Studio Code bisa langsung di alternatif shift. Nah gini lah, enaknya pakai VS Code gitu teman-teman. Ini pakai isi, kemudian ada ini kita tulis penutup. Nah gini. Terus kemudian kita pakai paragraf atau P1,
maksudnya P untuk menulis isinya. Misal kita ingin menjabarkan sesuatu, itu penulisannya pakai P. Nah, P ini, nah tinggal di enter, terus kita isi lorem saja. Nah gini. Nah gini teman-teman, jadi tinggal kita copy aja biar nggak lama. Jangan lupa Ctrl S untuk menyimpan. Kemudian kita kembali ke folder tadi. Nah, gini, folder ini ada tulisan index.html, silahkan diklik 2 kali. Nah, udah jadi teman-teman, mudah kali kan. Tapi ini kan baru dasar aja. Terus dasar aja, intinya udah bisa menampilkan semacam ini teman-teman. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita ingin menambahkan image tadi, seperti tadi misal di bawah sini ya, di bawahnya P ini kita tampilkan image per img. Nah udah ada, langsung diklik aja. Terus kita cari gambar ini langsung di klik kanan, copy link address ini aja teman-teman, biar memudahkan kita. Kemudian silakan dipastekan di dalam kutip src ini. Nah gitu, panjang ya. Terlalu panjang. Kita ini enter aja biar mudah. ALT nya diisi gambar rusak. Nah seperti ini. Kita Ctrl S, kemudian kita gambarnya rusak teman-teman, nggak bisa dipanggil. Nah ini sekaligus bisa menjadi contoh ya teman-teman, kalau gambarnya nggak bisa dipanggil, hasilnya adalah gambar rusak. Jadi kayak gini, sangat mudah sekali teman-teman untuk belajar HTML ini. Mungkin itu aja ya untuk prakteknya, karena ini hanya pengenalan dasar aja. Karena tadi kita udah mencoba, mungkin kalau teman-teman ada yang ingin penasaran, ingin melanjutkan dan minat untuk belajar lebih lanjut, teman-teman bisa mengunjungi website W3 School ya, atau W3 School ini, nggak tahu ini nyebutnya apa, kalau saya nyebutnya W3 School. Ini website yang sangat bagus sekali teman-teman. Nah, ini websitenya. Jadi teman-teman di sini bisa belajar HTML, CSS, dan juga JavaScript, PHP juga ada, banyak sekali. Kalau ingin belajar HTML langsung try yourself di sini aja. Nah, gini teman-teman, langsung bisa praktek di dalamnya. Misalnya ini kita ganti headingnya ya, headingnya kita ganti judul saya, tinggal di run. Nah otomatis ganti teman-teman. Jadi sangat mudah sekali untuk teman-teman belajar HTML di W3 School ini. Nah mungkin cukup sekian aja pembelajaran pertama kita untuk pengenalan HTML. Apabila teman-teman berminat seperti tadi, silakan belajar sendiri di W3 School tadi, karena sudah difasilitasi dan itu pun gratis. Jadi tidak ada salahnya untuk terus belajar, terus semangat, dan sampai jumpa.